Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Oke, kali ini aku pengen ngebahas nih tentang hubungan Roger, Luffy, dan Joy Boy guys. Soalnya mereka bertiga tuh layaknya tiga orang yang saling berhubungan meski hidup di tiga era yang berbeda. Tapi, biar enak ngebahasnya nih, kayaknya kita bahas aja di konten 3N ya kan? Ngobrol ngalor ngidul spesial, hubungan antara Roger, Luffy, dan Joy Boy guys. Biar aku enak lah ngebahasnya. So, biar makin gak penasaran, langsung aja lah ya kita ke kontennya. Let's go! Oke, nama Goldie Roger, lalu Monkey D. Luffy, dan terakhir Joy Boy itu sendiri tentunya bisa kita bilang memegang peranan yang cukup besar di setiap eranya guys. Joy Boy bisa dibilang sebagai orang yang memiliki suatu ambisi, namun karena adanya suatu halangan yang mengakibatkan dia mengalami kegagalan, maka dia meninggalkan sesuatu agar bisa digunakan oleh orang lain dari generasi selanjutnya. Terus barulah nih datang orang bernama Goldie Roger yang menjadi orang pertama yang bisa menemukan harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy, sekaligus mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di zaman Joy Boy ketika masih hidup. Sayangnya karena satu dan lain hal, Goldie Roger masih gagal untuk memenuhi apa yang dijanjikan oleh Joy Boy. Sehingga kita sampai di era terbaru di mana Monkey D. Luffy mencoba untuk mencapai itu semua. Menariknya nih jika kita hubungkan dengan beberapa konsep yang ada di One Piece seperti Wheel of D, lalu pola paralel yang biasa digunakan oleh Oda Sensei. Ketiganya nih seakan saling berhubungan guys, karena mereka memiliki tekad yang sama dan sering juga diparalelkan satu sama lain. Seperti misalnya Luffy yang disebut mengatakan sesuatu yang sama seperti yang pernah diucapkan oleh Roger di masa lalu. Dan belum lagi Luffy yang juga sering dikaitkan dengan ungkapan The Next Joy Boy yang mana dianggap sebagai orang yang akan mendatangkan Fajar. Well, menariknya nih, dari hal itu ada satu pertanyaan yang muncul. Meski ketiganya terasa seperti saling berhubungan dan pertanyaannya yaitu apakah bisa kita sebut Goldie Roger adalah the next Joy Boy pada era itu? Atau mungkinkah Roger sebenarnya memang memiliki peran yang berbeda dengan peran yang dimiliki oleh Luffy saat ini? Soalnya kalau aja nih kita hubungkan dengan apa yang terjadi baru-baru ini di mana saat terungkapnya nama asli dari buah iblis Gomu Gomu no Mi, di momen itu kita sekaligus diberi tambahan informasi di mana ternyata buah iblis tipe Zoan memiliki pemikirannya sendiri sehingga ngebuat kita beranggapan kalau buah iblis itu bisa memilih tuannya. Lalu yang menarik nih, kenapa orang seperti Goldie Roger yang harusnya memiliki tekad paling kuat dengan tekad milik Joy Boy pada eranya malah nggak memiliki kekuatan buah iblis Hito Hito no Mi model Nika guys, seperti saat ini di mana Luffy memiliki kekuatan tersebut. Ya emang ada beberapa kemungkinan untuk menjawab hal itu, mulai dari penjelasan Kaido yang bilang kalau buah iblis itu adalah bukanlah suatu acuan untuk bisa merubah dunia. Sehingga bisa aja kita diperlihatkan kalau nantinya Luffy emang orang yang bisa mendatangkan Fajar, itu semua dilihat dari usaha Luffy dalam mencapai tujuannya, bukan dari kekuatan yang dimilikinya guys. Namun di sisi lain, jawaban lainnya adalah mungkin aja berhubungan dengan peran yang berbeda yang dimiliki oleh orang bernama Goldie Roger dengan Monkey D. Luffy. Gimana kalau sebenarnya Goldie Roger emang punya peran yang berbeda sama Luffy? Gini sih. Maksud aku tuh kayak gimana kalau Roger itu emang bukanlah orang yang akan meneruskan tekadnya Joy Boy guys? Terus kalian mungkin akan bertanya, lah terus peran apa yang dijalankan oleh seseorang seperti Goldie Roger yang udah jadi Raja Bajak Laut? Ya, dan jawabannya mungkin aja sebagai penunjuk jalan untuk Joy Boy di masa depan yang mana orang itu adalah Luffy. Nggak percaya ya? Ya mungkin hal itu juga awalnya nggak dipercayai oleh Roger sendiri kalau dirinya bukanlah orang yang akan merubah dunia. Namun seiring dia tumbuh dewasa dan setelah pertemuannya dengan Madame Shirley lalu dia mendengar apa yang dikatakan oleh Sea King, Roger akhirnya menyadari guys kalau ada orang lain yang akan meneruskan apa yang sebenarnya awalnya diperjuangkan oleh dirinya. Maka dari itu setelah pertemuannya dengan Oden yang mana Oden itu bisa membaca dan menulis tulisan di batu poneglyph, saat itu sesampainya mereka di Pulau Langit, Roger memutuskan untuk menyuruh Oden menulis, "Aku akan menuntun tulisan ini sampai ke ujung dunia." Yang mana hal itu bisa diartikan sebagai penunjuk jalan bagi orang yang nantinya menyandang gelar The Next Joy Boy. Belum lagi terciptanya gelombang era bajak laut yang secara nggak langsung menjadi pemicu bagi orang-orang turun ke laut. Sehingga pada akhirnya akan muncul orang yang memiliki tekad yang sama dan akan menemukan harta yang telah Roger temukan terlebih dahulu. Tapi orang itu pasti akan bisa melakukan sesuatu dengan harta yang telah ditinggalkan tersebut. Maka dari itu, selain Roger, kita tahu Oden yang juga pernah berlayar dan sampai ke pulau terakhir. Dia mencoba membuka negerinya yaitu Wano Kuni demi untuk menyambut Joy Boy di era yang baru. Semua usaha itu bisa kita anggap sebagai jalan yang coba dibuka
agar Joy Boy di masa yang akan datang tidak tersesat dan kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan, guys. Satu hal yang mungkin kedepannya akan diparalelkan dan mungkin hal ini juga akan menjadi alasan mengapa Roger bisa dibilang terburu-buru untuk sampai ke pulau terakhir adalah momen di mana Roger memutuskan untuk langsung berlayar ke pulau itu. Padahal beberapa rekannya sedang memiliki masalah. Pertama, kita tahu kalau Buggy kan saat itu sakit, guys, dan gak bisa mengikuti perjalanan. Lalu ada Toki pun menderita hal yang sama. Terus ada juga Oden yang sebenarnya memiliki masalah di kampung halamannya. Akan tetapi, mau bagaimanapun kondisinya, perintah kapten untuk berlayar segera udah turun. Makanya mau gak mau, beberapa orang yang sempat berada di kapal Oro Jackson harus gak ikut pergi ke pulau terakhir, yaitu Laugh-Tale. Nah, mungkin aja nantinya di akhir perjalanan Luffy dia bakalan dihadapkan nih dengan momen yang sama juga, guys. Dimana ada beberapa krunya yang mungkin sakit atau memiliki masalah. Namun kita nantinya bakalan diperlihatkan kalau Luffy akan menunda perjalanannya menuju pulau terakhir. Karena dia memilih untuk menyelesaikan dulu masalah dari teman-temannya atau juga menunggu teman-temannya sembuh jika ada yang sakit. Sehingga nantinya orang yang berada di Sanigo bisa berlayar bersama ke pulau terakhir. Ya, mungkin aja momen paralel seperti itu akan diperlihatkan ke depannya agar kita bisa mengetahui nih hasil lain dari pilihan yang ada, guys. Meski pada kenyataannya, Roger sendiri sedang dalam kondisi diburu oleh waktu karena kita semua tahu orang bernama Goldie Roger punya masalah kesehatan. Kira-kira begitulah ya hubungan antara Joy Boy sebagai orang yang berada di masa lalu sekaligus orang yang memiliki ambisi akan suatu hal, namun karena gagal tercapai dan pola pewarisan tekad pun ya berlaku. Barulah datang orang bernama Goldie Roger yang mungkin sama-sama memiliki tekad penyandang nama D. Akan tetapi Roger bukanlah orang yang diharapkan oleh Joy Boy sebagai orang yang akan mendatangkan fajar. Melainkan Roger adalah orang yang datang untuk membantu sekaligus menuntun Joy Boy yang akan ada di masa mendatang agar dia nggak tersesat atau bahkan terhenti di tengah perjalanan. Lalu barulah nih sekarang kita berada di era Monkey D. Luffy, di mana semua jalan telah coba dibuka oleh orang-orang sebelumnya sehingga Luffy pun memiliki keinginan untuk mendapatkan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Di mana di samping itu Luffy pun ya memiliki ambisi yang sama dengan orang yang berinisial Joy Boy di masa lalu. Sehingga dialah yang nantinya akan menyelesaikan segala janji yang pernah dibuat oleh Joy Boy. Dan hari itu akan dikenang sebagai turunnya fajar ke daratan, guys. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu nih buat konten 3N spesial hubungan antara Roger, Joy Boy, dan Luffy, guys. So, see you again next time. Adios ya caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.